Manusia sebagai makhluk sosial pasti akan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Akan tetapi tidak jarang juga manusia saling bersinggungan, bermusuhan, dan saling menjatuhkan. Hal itu tentu terjadi bukan tanpa sebab. Banyak sekali faktor yang dapat menimbulkan perselisihan. Contoh sederhananya, kalau saya lupa ngasih jatah uang skincare ke istri, pasti suasana di rumah seperti medan peperangan. Dan berakhir tidak ada masakan di meja makan. Asem. Perselisihan semacam ini merupakan salah satu permasalahan yang pasti ada di dalam kehidupan. Masyarakat Jawa menyebutnya rintangan dan permasalahan seperti ini sebagai Sengkolo Sukerto. Akan tetapi ada yang mempercayai bahwa kesialan-kesialan yang terjadi dapat diminimalisir dengan beberapa cara. Nah, kali ini kami akan membabar salah satu pusaka yang sangat diyakini dapat menyingkirkan Sengkolo Sukerto. Wallahu alam. Untuk itu panjenengan jangan kemana-mana. Dari Karanganyar Tentram, kami kabarkan. Warangka pusaka ini menggunakan ladrang Surakarta dengan bahan kayu gembol jati. Menggunakan deder Yudowinatan dengan bahan kayu kemuning bang. Mendaknya menggunakan model selut motif Mrutu Sewu. Dilengkapi dengan pendok bunton bahan kuningan lawasan. Secara keseluruhan busana pusaka ini nampak begitu gagah, nyatrio, dan pastinya ditutati. Mari kita buka untuk isinya. Pusaka Luk 13, Dapur Sengkelat, Pamor Melinjon, Tangguh Mataram, Amangkurat. Dan pusaka ini kami ucapkan dengan mahar Rp5.050.000. Jika berminat silakan komen di bawah atau langsung japri kami. Ketika melihat keris ini, mata kami langsung tertuju pada rincian dapur pusaka ini, khususnya pada bagian kembang kacangnya. Bagaimana tidak? Kembang kacang pada pusaka ini nampak begitu anggun, gagah, dan sangat sempurna. Kembang kacang seperti ini biasa disebut dengan istilah gelung wayang. Hal ini memang didasari dari bentuknya yang menyerupai gelungan rambut pada wayang. Selain itu, rincian lain pada pusaka ini seperti jalen, lambe gajah, pecetan, sogokan, dan grenengnya masih sangat utuh juga. Rincian inilah yang menjadi ciri khas dari keris Dapur Sengkelat. Sengkelat merupakan salah satu dapur yang cukup digandrungi oleh para pecinta tosanaji. Secara makna, sengkelat dapat diartikan sebagai sengkalane mencelat, yang dimaknai sebagai segala bentuk Sengkolo Sukerto, berbagai rintangan dan permasalahan baik fisik ataupun non-fisik akan mencelat atau menghilang dan memperlancar segala urusan pemilik pusaka ini. Sehingga keris ini cocok dimiliki oleh pemimpin, pejabat di pemerintahan, pengusaha ataupun pedagang, termasuk tokoh masyarakat ataupun orang yang mencari perlindungan spiritual. Akan tetapi pada dasarnya manusia akan selalu butuh perlindungan, khususnya di era-era sekarang ini, baik perlindungan secara lahir maupun batinnya. Pamor yang tersemat pada pusaka ini adalah pamor melinjon. Pamor ini merupakan jenis pamor tiban, yang artinya pamor ini muncul secara alami saat proses ditempa. Memang tanpa perencanaan dari sang empu yang membuat pusaka ini. Pamor ini memiliki bentuk bulatan-bulatan kecil yang tersusun rapi pada bagian tengah bilah. Secara filosofisnya, pamor melinjon itu memiliki beberapa makna yang dapat dikaitkan dengan pemiliknya. Dalam budaya Jawa, melinjon atau biji-bijian melambangkan hasil panen yang melimpah. Sehingga pamor ini diyakini membawa keberuntungan dalam hal rezeki dan kesejahteraan hidup. Motif biji-bijian yang tersusun rapi menggambarkan pentingnya keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi, kerja keras dan keikhlasan, serta usaha dan doa.
Biji-bijian yang kecil namun bernilai tinggi melambangkan ketahanan dan ketekunan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Banyak sekali makna dan filosofi yang tertuang dari pusaka ini, baik dari dapur maupun pamornya. Akan tetapi perlu diingat, hal ini hanyalah sebuah bantuan untuk kita sebagai manusia dapat memaknai bagaimana kehidupan itu berjalan. Bukan sebagai sebuah jaminan bahwa kita akan meraih semua secara cuma-cuma, dan masih banyak orang sekali yang berpikiran bahwa ketika memiliki keris akan menjamin kehidupan itu secara instan. Untuk itu marilah kita terus belajar dan memahami makna serta filosofi yang terkandung di dalamnya, sehingga kita bisa memahami keris secara cerdas. Semoga yang berjodoh dengan pusaka ini kelak dapat mengerti, memahami, dan bahkan nyawiji dengan pusaka ini. Matur nuwun dan salam tutut hati.